Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube MS STP Bonaventura. Salam sehat. Terima kasih Anda telah berkenan menonton video ini. Harap dapat ditonton sampai habis. Berikan subscribe, like, komen, dan share. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan cara pengembangannya. Maka, paragraf dibedakan atas paragraf definisi, paragraf contoh, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat, dan paragraf perincian atau klasifikasi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang dikembangkan dengan cara memberikan penjelasan atau definisi terhadap kata tertentu atau kata kunci atau topik dari kalimat utama. Cara pengembangannya sama dengan cara pengembangan paragraf sebelumnya, yaitu menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dan tentu saja memberikan atau menjabarkan kalimat-kalimat penjelas. Kita ambil contoh dengan topik resiliensi. Topik dipersempit menjadi makna resiliensi. Maka kalimat utamanya, pada dasarnya resiliensi dimaknai sebagai kapasitas dinamis individu untuk berhasil beradaptasi terhadap gangguan yang mengancam fungsi sistem atau kelangsungan hidup organisme. Lalu kalimat-kalimat penjelasnya, resiliensi digambarkan mirip dengan benda apung. Ketika didorong ke bawah air, benda itu justru naik kembali ke permukaan secara alami. Selanjutnya dikatakan bahwa resiliensi sebagai potensi positif yang berkembang dalam diri anak, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menavigasi dunianya yang penuh tekanan dan rumit ke arah yang positif, seraya menikmati sukacita yang berlimpah. Sementara resiliensi emosional dipahami sebagai kapasitas individu untuk bertahan pada fungsi psikologis yang sehat dan stabil setelah melewati peristiwa traumatis. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa resiliensi emosional adalah kapasitas dinamis individu untuk mengelola emosinya dalam menghadapi setiap permasalahan. Secara lengkap, paragraf tadi berbunyi, pada dasarnya resiliensi dimaknai sebagai kapasitas dinamis individu untuk berhasil beradaptasi terhadap gangguan yang mengancam fungsi sistem atau kelangsungan hidup organisme. Resiliensi digambarkan mirip dengan benda apung. Ketika didorong ke bawah air, benda itu justru naik kembali ke permukaan secara alami. Selanjutnya dikatakan bahwa resiliensi adalah potensi positif yang berkembang dalam diri anak, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menavigasi dunianya yang penuh tekanan dan rumit ke arah yang positif, seraya menikmati sukacita yang berlimpah. Sementara resiliensi emosional dipahami sebagai kapasitas individu untuk bertahan pada fungsi psikologis yang sehat dan stabil setelah melewati peristiwa traumatis. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa resiliensi emosional adalah kapasitas dinamis individu untuk mengelola emosinya dalam menghadapi setiap permasalahan.
Apa yang khas dari paragraf definisi ini? Beberapa kali menggunakan kata adalah, dipahami, dimaknai, dan lain-lain. Bersifat memberi pengertian atau penjelasan tentang apa dan bagaimana topik paragraf. Kita melanjut pada paragraf yang kedua, yaitu paragraf contoh. Paragraf contoh adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan cara memberikan contoh konkret dari kalimat topik. Contoh itu dijabarkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Cara pengembangannya sama dengan pengembangan paragraf sebelumnya, yaitu menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dan membuat kalimat-kalimat penjelas. Kita ambil topik makanan favorit. Topik dipersempit. Kota Medan terkenal dengan kulinernya. Kalimat utama. Kota Medan memiliki kuliner yang terkenal senusantara. Kalimat-kalimat penjelas. Contohnya Bika Ambon. Jenis roti basah ini sudah puluhan tahun menjadi makanan favorit bagi warga Medan dan sekitarnya. Tahun-tahun belakangan ini muncul pula bolu moranti yang tidak kalah favoritnya dengan Bika Ambon. Selain roti, masih ada buah-buahan yang tidak kalah terkenalnya. Contohnya jeruk brastagi, rambutan binjai, dan belakangan durian ucok. Sedangkan untuk minuman, misalnya sudah puluhan tahun terkenal kopi sidikala dan teh susu telur. Jenis-jenis makanan dan minuman ini tidak saja sangat digemari oleh warga Medan dan sekitarnya, tetapi juga sangat diminati oleh warga daerah lain seperti Jakarta, Jawa, dan lain sebagainya, bahkan oleh mancanegara. Maka paragraf contoh selengkapnya adalah sebagai berikut. Kota Medan memiliki kuliner yang terkenal senusantara. Contohnya Bika Ambon. Jenis roti basah ini sudah puluhan tahun menjadi camilan favorit bagi warga Medan dan sekitarnya. Tahun-tahun belakangan ini muncul pula bolu meranti yang tidak kalah favoritnya dengan Bika Ambon. Selain roti, masih ada buah-buahan yang tidak kalah terkenalnya. Contohnya jeruk brastagi, rambutan binjai, dan durian ucok. Sedangkan untuk minuman, misalnya sudah puluhan tahun terkenal kopi sidikala dan teh susu telur. Jenis-jenis makanan dan minuman ini tidak saja sangat digemari oleh warga Medan dan sekitarnya, tapi juga sangat diminati oleh warga daerah lain seperti Jakarta, Jawa, dan lain sebagainya, bahkan oleh warga dari mancanegara. Apa yang khas dari paragraf contoh ini ialah bahwa ada kata kunci, yaitu contohnya, misalnya. Kalimat utama dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas melalui contoh-contoh. Kita lanjutkan dengan jenis paragraf yang ketiga, yaitu paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya mengandung dua kata kunci atau lebih untuk dikembangkan dalam kalimat-kalimat penjelas dengan cara membandingkan kedua kata kunci tersebut. Cara pengembangannya sama dengan pengembangan paragraf sebelumnya, yaitu menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama dengan dua kata kunci. Kita ambil contoh topiknya, ayah dan ibuku. Topik dipersempit menjadi, ayah dan ibuku sangat sayang kepadaku. Kalimat utama,
Aku menyadari kalau kedua orang tuaku sesungguhnya sangat sayang kepadaku. Kalimat-kalimat penjelasnya, hanya saja cara pengungkapan rasa sayang itu cenderung berbeda. Ayahku gampang emosian, suaranya suka meninggi, bahkan tidak jarang tangannya ikut bicara. Sementara ibuku lemah lembut. Kalaupun tidak pas di hatinya, ia biasanya menegur aku dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan pada waktu dan tempat yang tepat. Sangat terasa nilai kasih sayangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ayahku bekerja banting tulang untuk menafkahi kami, anak-anaknya. Kalau bukan karena perjuangan ayahku, tidak mungkin aku bisa duduk di bangku kuliah. Ibuku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Ibuku begitu telaten mengurusi kami semua. Tangan dan hati ibuku yang lemah lembut membuat kami, anak-anaknya, hidup tertib dan saling menghargai. Paragraf selengkapnya. Aku menyadari kalau kedua orang tuaku sesungguhnya sangat sayang padaku. Hanya saja cara pengungkapan rasa sayang itu cenderung berbeda. Ayahku cenderung emosian, suaranya gampang meninggi, bahkan tidak jarang tangannya ikut bicara. Sementara ibuku orangnya lemah lembut. Kalaupun tidak pas di hatinya, ia biasanya menegur aku dengan lemah lembut. Sangat terasa nilai kasih sayangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ayahku bekerja banting tulang untuk menafkahi kami, anak-anaknya. Kalau bukan karena perjuangan ayahku, tidak mungkin aku bisa duduk di bangku kuliah. Ibuku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Ibuku begitu telaten mengurusi kami semua. Tangan dan hati ibuku yang lemah lembut membuat kami, anak-anaknya, hidup tertib dan saling menghargai. Ya, kedua orang tuaku sangat berjasa dalam membentuk karakter dan masa depan kami, anak-anaknya. Apa yang khas dalam paragraf perbandingan ini, bahwa di sini ada kata kunci sementara, sedangkan. Sementara kalimat utama memiliki dua subjek, misalnya ayah dan ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan paragraf yang keempat, yaitu paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya dikembangkan dengan cara mengemukakan sebab akibat dalam seluruh kalimat penjelasnya. Cara pengembangannya sama dengan paragraf sebelumnya, menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dan membuat beberapa kalimat penjelas. Kita ambil contoh dengan topik persepsi. Topiknya dipersempit menjadi engkau salah persepsi terhadap aku. Kalimat utamanya, mungkin engkau masih salah persepsi dengan sikapku selama ini. Kalimat-kalimat penjelasnya, aku maklum akan hal itu, karena selama ini aku lebih memilih diam, sehingga engkau lebih banyak mendapatkan informasi dari pihak ketiga. Ya, informasi yang masih sangat perlu diuji kebenarannya, apalagi pihak ketiga itu cenderung tidak suka kepadaku. Maka tidak heran jika informasi yang engkau terima itu lebih banyak negatifnya ketimbang netralnya. Informasi demikian tentunya wajar jika membuat kamu masih salah persepsi atas diriku. Selengkapnya paragraf ini berbunyi, mungkin engkau masih salah persepsi dengan sikapku selama ini. Aku maklum akan hal itu, karena selama ini aku lebih memilih diam,
sehingga engkau lebih banyak mendapat informasi dari pihak ketiga. Ya, informasi yang masih sangat perlu diuji kebenarannya. Apalagi pihak ketiga itu cenderung tidak suka kepadaku. Maka tidak heran jika informasi yang engkau terima itu lebih banyak negatifnya ketimbang netralnya. Informasi demikian tentunya wajar jika membuat kamu masih salah persepsi atas diriku. Apa yang khas dari paragraf ini ialah bahwa kata kuncinya ada kata maka, oleh sebab itu, karena, dan sebagainya. Kalimat utama diperjelas dengan mengajukan sebab atau akibat. Jenis paragraf yang kelima adalah paragraf perincian atau klasifikasi. Ini adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya dikembangkan dengan cara merinci atau mengklasifikasi. Cara pengembangannya sama saja dengan yang sebelumnya, menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dan membuat kalimat-kalimat penjelas. Kita ambil contoh paragraf. Topiknya paragraf. Topik dipersempit menjadi jenis-jenis paragraf. Kalimat utamanya, jenis-jenis paragraf dibedakan atas 3 sudut tinjauan. Kalimat penjelas. Pertama, ditinjau dari letak kalimat utama sebuah paragraf. Dari sudut tinjauan ini, paragraf dibedakan atas 4 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf kesimpulan. Kedua, ditinjau dari sudut pengembangan paragraf itu sendiri. Berdasarkan sisi ini, paragraf dibedakan atas 5 jenis, yaitu paragraf definisi, paragraf contoh, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat, dan paragraf perincian. Ketiga, ditinjau dari segi jenis karangan. Dari sudut pandang jenis karangan, paragraf dibedakan atas 5 macam, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Paragraf perincian selengkapnya menjadi sebagai berikut. Jenis paragraf dibedakan atas 3 sudut tinjauan. Pertama, ditinjau dari letak kalimat utama sebuah paragraf. Dari sudut tinjauan ini, paragraf dibedakan atas 4 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf kesimpulan. Kedua, ditinjau dari sisi pengembangan paragraf itu sendiri. Berdasarkan sisi ini, paragraf dibedakan atas 5 jenis, yaitu paragraf definisi, paragraf contoh, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat, dan paragraf perincian. Ketiga, ditinjau dari segi jenis karangan. Dari sudut pandang ini, paragraf dibedakan atas 5 macam, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Apa yang khas dari paragraf ini ialah bahwa kata kuncinya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalimat utama diperjelas dengan rincian atau klasifikasi atau pengelompokan. Terima kasih telah selesai menonton video ini. Harap berkenan untuk memberikan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Amin.